Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Hari ini udara di sekitar lokasi yang saya kondisikan ini mendung ya. Sepertinya sebentar lagi akan turun hujan ya. Oh kawan-kawan ya, pemirsa yang budiman, yang setia dengan channel saya @junaidi3953, saya akan update terbaru tentang pertanian terpadu ya, yang sekarang saya sudah mengarah ke bagian perkebunannya ya, perkebunannya seperti kurang lebih 4-5 hari yang lalu ya, sebenarnya 1 minggu yang lalu saya sudah ada mengupdate pertanian terpadu di bidang perkebunan ya. Ini sekitar kolam ini saya akan optimalkan pemanfaatannya ya. Terutama nanti akan kita terus kembangkan perkebunan sayur ya, yang ada di sekitar kolam, dan kolam ini ada ikannya ya. Nah, seperti yang terdahulu saya pernah menginformasikan bahwa di samping kanan, kiri, dan belakang kolam ini akan dioptimalkan pemanfaatan lahannya ya, terutama perkembangan untuk sayur ya, skala rumahan. Nah, ini juga sebenarnya saya perlihatkan kemarin ya, kurang lebih 3 hari 4 hari yang lalu. Ini adalah kacang panjang yang sekarang sudah berusia kurang lebih 6 hari. Ini 6 hari ya, mungkin 1 minggu lah tepatnya. Ini kawan-kawan yang ada di samping kirinya ini. Kalau di samping kanan itu masih kosong. Perlu juga saya sampaikan dan mungkin diperkuat bahwa lahan ini dimanfaatkan secara optimal dengan memakai pemanfaatan pertanian terpadu yang saling ketergantungan ya, perikanan, perkebunan, dan peternakan. Ini kalau kita lihat, ini ada tanah ya, sebenarnya tanah ini tanah pupuk ya, yang mana ini kombinasi dari kotoran ayam petelur yang saya kelola dengan serbuk gergaji ya. Jadi limbah kotoran yang sudah sekian bulan ya, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, itu saya kumpulkan, saya olah menjadi media untuk tanaman ya. Nah, ini mungkin lebih dekat lagi kita lihat, ini adalah kacang panjang yang sepanjang pagar ini saya tanami. Alhamdulillah ini sudah mulai tumbuh. Kita terus pantau perkembangannya sampai nanti produksi ya, sampai nanti berbuah seperti apa, dan terus kita lakukan lakukan tindakan-tindakan dalam proses perjalanannya. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, kacang panjang ini kan sifat umurnya ya tidak lama. Nah, jadi karena tidak lama, kita manfaatkan lahan ini sebelum ditanam tanaman yang lebih lama. Rencana kita tanaman di sini adalah agak lama, seperti cabai ataupun terong ya. Bibitnya sudah saya semai ya. Nah, ini alhamdulillah dia tumbuh, dan alat bantunya untuk dia bisa berjalan. Nah, ini kan menggunakan ranting-ranting tanaman yang ada di sekitar ini ya, tanaman-tanaman yang rantingnya cukup banyak tuh saya potong-potong. Nah, maka ini dimanfaatkan untuk penyangga dari kacang panjang yang nanti akan menjalar. Ya baik, kita coba-coba sambil berjalan ya ke ujung sana, lihat di perkembangan dari
kacang panjang ini. Nah, semua sudah sepertinya tumbuh. Oh ya, ini ada yang sepertinya kurang bagus atau ada mangsa ya, ulat atau semut. Ini kita akan lihat, tetap pantau terus ya, karena di tanah ini kelihatannya ada cacing. Oh ya kawan-kawan, nah ini itu kelihatan ada cacing ya, ya semacam sejenisnya ulat itu mati. Nah, karena kelihatan banyak sekali di sekitarnya kemarin, itu saya beri apa ya, untuk bisa dia tidak hidup ya, mengganggu ini, saya beri puradan. Nah, maka dia mati. Jadi dia ini nanti kan bisa hidup dengan baik. Kalau tidak, ini tanaman akan ganggunya terus. Nah, dikereknya kan daunnya juga bisa mati. Oh ya. Nah, ini juga kan kita menggunakan puradan, tanaman ini bisa terjaga. Oh ya. Nih kawan-kawan, ampuh sekali. Ya. Memang kalau kita tanaman harus jeli dan tidak bisa kita biarkan begitu saja. Kalau ada pemangsanya, maka dia akan terhambat pertumbuhannya, bahkan bisa dimakannya. Terus kita ke belakang. Benar sekali. Nah, ini bagian belakang kawan-kawan ya, teman-teman. Ini sudah bagian belakang sekali. Nah, bagian sebelahnya, seberangnya dari yang kemarin itu masih belum saya optimalkan karena tanahnya ini ya, tanah yang bercampur serbuk gergaji ini masih baru ya. Kemarin saya berikan kapur ya untuk menetralisir amoniaknya. Selain itu juga diberi nanti M4 ya untuk menghilangkan bau. Nah, di dalam kolam ini ada ikan nila dan papuyu ya. Semoga saja ini akan memberikan inspirasi dengan lahan yang tidak luas. Kalau kolamnya ini kurang lebih 4 meter kali 22 ya, kurang lebih ya, sekitar 4 meter ke 20 lah lebih tepatnya. Nah, kanan kiri ini saya akan siapkan untuk optimalisasi kebun ya, terutama sayur. Saya sudah cukup banyak, ibaratnya dengan lahan yang sempit ini, tanaman keras lainnya sudah cukup banyak, sudah cukup mewakili ya yang utama gitu. Kita punya berbagai macam tanaman, yang mana tanaman ini sangat digemari ya di pasaran, dijual dengan harga yang cukup lumayan mahal biasanya. Nah, seperti halnya ini saya akan bergerak dengan santai. Ini kawan-kawan, ini adalah jambu kristal. Nah, samping ya sekitarnya ini nampak ada tanah ya. Tanahnya ini tanah yang dibuat dari kombinasi kotoran ayam dan
serbuk gergaji. Kalau ini jeruk ya. Nah, kita lihat pertumbuhannya bagus karena tunas-tunas yang muda tumbuh lagi di bagian ujungnya ini. Jadi cara melihat memantau baik tidaknya tanaman itu, kita lihat perkembangan tunas yang di ujung rantingnya ini. Nah, mendekat ini ada durian musangking. Nah, ini kurang lebih berapa meter ini ya? Kalau sampai ke atas mungkin kurang lebih 2,5 meter atau 3 meter sudah. Bagus sekali sudah pertumbuhannya, kawan. Nah, mudah-mudahan kita rawat terus, kita pantau perkembangannya, jangan sampai nanti terhambat atau ada yang menyebabkan perkembangannya terganggu. Kita harus sikap ya, harus bisa mencari solusi terbaik untuk mencegah terjadinya masalah atau penghambat dari pertumbuhannya. Baik, kita kan ya terus terang ini di samping kolam ini ya. Nah, jadi tanaman kerasnya ini sudah pada cukup kalau menurut saya. Bahkan suatu saat ini harus ada yang dikorbankan, harus ada yang dibuang barangkali, yang mana yang kita kalahkan karena sebagian ada yang terlalu dekat. Nah, kalau yang ini adalah nangkadak ya. Nangkadak ini adalah perpaduan antara nangka dan cempedak. Kemarin sudah pernah berbuah ya, kurang lebih 10 biji. Buahnya itu seperti nangka ya, agak lembek, cuma rasanya seperti cempedak. Nah, ini sekarang sudah berbuah lagi, Kak. Nah, ini kita lihat. Nah, sudah berbuah. Nah, itu ada lagi calon-calonnya. Ya, semoga saja seperti kemarin lagi sampai besar, sampai berbuah, sampai bisa dinikmati. Nah, tingginya sudah mencapai sekitar 5 meter sekarang. Nah, ini ke pohon jeruk lagi ya, dekat sekali dengan nangkadak ya. Barangkali nanti jeruk ini yang bisa dikalahkan. Nah, kurang lebih sekitar 4-5 meter bertemu lagi dengan ini kelengkeng ya. Wah, lebat daunnya ini, lebat. Tidak pakai pupuk kimia, kawan-kawan, tidak pakai pupuk kimia. Dari awal saya tidak pernah pakai pupuk kimia. Nih, kemarin ini saya ikat karena kemarin terlalu besar radunya, rantingnya mau patah, jadi saya pertahankan dengan ini. Tanahnya ini sama, bahwa bahan kotoran ternak yang kombinasi dengan serbuk gergaji itu yang ini rambutan sudah berbuah beberapa kali sudah ini. Ini saya bungkus di sini karena badannya itu kemarin berlobang. Ya, saya coba seperti apa ya, ditambal lah kayak gitu. Saya ikat, mudah-mudahan dia bawa menyatu. Karena kelihatannya juga ada seperti semut. Kalau ini adalah alpukat ya. Kurang lebih 1 meter tingginya sekarang. Jadi tanaman yang saya tanam ini variatif. Kalau nanti di pasaran mau kita cari alpukat, semoga di rumah kita ini ada. Nah, ini bibit ya, bibit terong sama cabai. Ini yang nanti akan kita letakkan di tanaman tanah lahan yang kosong, yang mana sementara ini kita tanam kacang panjang. Nah, kurang lebih 5 meter lagi dari jarak alpukat ini ada pohon sirsak, juga pernah berbuah ya kawan. Ini sekarang sudah ada lagi buahnya ya. Nah, ini tunas yang baru yang kelihatan
menandakan tanahnya subur ya. Tuh tingginya kurang lebih 5 atau 6 meter sekarang ini. Semua ini adalah okulasi, terus bergerak ke arah di sampingnya ada lagi tanaman lain. Ini sawo ya, sawo biasa ya. Ini sawo. Kalau ini kandang ayam. Kalau kita masuk ke areal ini sudah pada ayam petelurnya. Ya, sambil kita anjang sana, karena ini namanya channel saya ini kan channel @junedi3953 ini berkecimpung di dalam pertanian terpadu. Jadi informasi yang saya berikan 3 itu yang utama ya: perikanan, perkebunan, dan peternakan. Ayam petelur usianya sudah 1,5 tahun. Sistem kita pakai ayam petelur ini umbaran ya, boleh dikatakan juga semi umbaran. Kita tidak pakai kandang betray, jadi kita lepas begini. Bahkan dulu waktu tidak hujan saya lepas sampai keluar sana. Ini telurnya, dia bertelur seperti ayam kampung biasa. Hingga saat ini saya belum pernah memvaksin ayam ini. Sejak saya beli sampai sekarang belum pernah divaksin. Tapi alhamdulillah cukup sehat karena saya selalu menjaga tempatnya ini, terutama selalu kering, dan minumnya juga terlalu dijaga, setiap hari diganti. Kurang lebih 150-160 ekor lah sisanya yang sekarang ini. Mudah-mudahan terus memberikan hasil, dan paling tidak kotorannya bermanfaat untuk kebun. Kalau kita lihat ini ada sisa entok ya. Dulu entoknya ini ada banyak ya, sekitar 60 ekor entok yang saya punya. Nah, mula-mula saya punya hanya 8 ekor. Sekarang sisa 5 karena yang lain itu sudah ada yang dijual, ada yang dikonsumsi kalau keluarga sama kawan-kawan. Oh ya, ini kenangan kan. Kenangan bahwa saya pernah melakukan kegiatan ini dengan mengabadikan ya. Nah, ini ikan patin dulu ya, sampai beratnya 2,5 kilo satu. Nah, ini yang di sampingnya ini ayam joper. Nah, ini foto yang sudah agak lama. Oh ya kawan-kawan, ini sudah harinya mau hujan sudah. Suara guntur kedengaran. Baik, ini penutup kandang ini kita tutup untuk mencegah air hujan masuk. Jadi pengalaman yang saya lakukan dalam beternak ini, menurut saya yang paling penting kita jaga adalah tempat dia beraktivitas di kandang itu kering, jangan sampai becek. Nah kalau becek nanti bisa menimbulkan dampak yang kurang baik ya. Kalau nanti sampai dia makan makanan yang bercampur dengan kotoran, itu
bisa ayamnya tidak sehat, bahkan sakit. Yang kita jaga begini pun terkadang bisa sakit. Nah, kita tutup karena ini mendung. Oh ya, itu ada pohon durian kawan yang sudah tinggi, pun sekitar 10 atau 12 meter sudah itu. Kemarin sudah pernah berbunga, tapi tidak mau jadi. Mungkin pertama atau apa, saya akan pantau terus penyebabnya seperti apa. Nah, ini kolam yang pertama ya. Nah, airnya berwarna hijau lumut. Ini ada ikan nila juga sama papuyu. Tadi saya sudah menjelaskan bagian sisi kiri yang dari saya menghadap ini, berbagai macam tanaman keras yang buah-buahan sudah saya perlihatkan. Belum lagi yang sebelah kanannya ini. Sepintas sudah saya beritahukan tadi, di sana tadi ada pohon durian yang sudah besar sekali. Nah, itu juga ada pohon sukun ya. Pohon sukun, sudahnya pohon kelapa, jambu biji, kemudian belimbing ya, belimbing tunjuk gitu yang asam, itu biasanya digunakan oleh ibu-ibu untuk bikin sambal ya. Ini kelapa. Nah, ini ada kolam terpal. Kolam terpal ini ada isinya adalah ikan betok, ikan papuyu. Ini sudah berumur 1,5 tahun, kurang lebih 1,5 tahun. Belum saya panen karena belum tahu peluang. Di sana ada kandang, tapi dalam kandang itu ada juga kolam terpal ukuran 1,5 meter kali 2,5 meter. Jadi lahan saya ini saya optimalkan menanam tanaman yang bisa produktif dan bisa bermanfaat untuk bisa dimakan ya. Ini ada juga jeruk apa nih, jeruk saya lupa kemarin namanya. Nah, ini buahnya. Nah, kalau ini adalah belimbing. Kita lihat ini sudah berbunga. Sebenarnya sudah berbuah, kemarin bunganya banyak sekali ini. Di sampingnya ini ada pohon sukun. Nah, kita lihat nih bunganya. Oke kawan-kawan, ini sudah mengarah ke bagian seberangnya. Tanamannya juga macam-macam. Ada jambu biji. Ya, ini kolamnya. Nah, ini nampak titik-titik hujan menyentuh air di kolam ini. Oh ya, itu kolam nampak warna airnya hijau. Dimana ikan yang ada di dalamnya itu ikan papuyu sama ikan nila. Barangkali ini ya informasi hari ini yang saya update tentang perkembangan pertanian terpadu saya yang fokus perikanan, perkebunan, peternakan. Saya akan lebih intens ke bagian perkebunannya sekarang, yaitu khususnya sayur ya. Kalau kebun yang kerasnya tanaman itu sudah pada umur pada tinggi tinggal menunggu berbuah ya, dan bisa dinikmati. Syukur-syukur nanti bisa dijual ya sebagai hasil dari pertanian terpadu saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like dan share bisa dengan kawan-kawan yang lain untuk berbagi pengalaman ini, karena berbagi itu indah. Saya juga melihat dari tampilan kawan-kawan di YouTube itu sangat menginspirasi saya untuk
bisa berbuat lebih bagus lagi. Mari kita sama-sama saling memperkuat ide inovasi yang kita lakukan, karena semuanya itu akan mampu memberikan hasil yang optimal dari pengalaman ya. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.